di Medan, berjuang di Medan, Pak Idianto, tadi melakukan bedah kasus atas putusan pengadilan mengenai tanah negara di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, seluas 464 hektar itu miliknya, aslinya itu milik PT PN 2. Tiba-tiba di pengadilan dikalahkan di dalam kasus perdata. Kita baru tahu tahun 2019 sesudah para penggugat berjumlah 234 orang itu minta eksekusi. Nah, ketika diminta eksekusi, barulah kita nanya ke BPN bahwa tanah itu sejak dulu milik PT PN dan belum pernah ada perubahan. Kok tiba-tiba menang di pengadilan gitu. Nah, itulah sebabnya kita menolak dulu eksekusi karena kemudian kita menemukan indikasi tindak pidana bahwa para penggugat itu diduga kuat menggunakan surat keterangan palsu, antara lain karena surat keterangan kepemilikan itu kepemilikan orang atas nama orang yang menumpang di atas tanah PT PN HGU resmi, itu surat keterangan kepemilikannya atau pelimpahan dan pemberian lahannya itu dibuat tahun 53. Nah, dan di situ ada keanehan. Satu, tanda itu yang atas nama gubernur itu tidak identik. Tidak identik, yang satu miring ke kiri, satu miring ke kanan. Yang kedua, di situ ada ejaan yang aneh karena aslinya itu sejak dulu tertulis Tanjung Morawa. Nah, sekarang di dalam surat keterangan yang diduga palsu itu ditulis Tanjung dengan ejaan baru. Kalau dulu Tanjung TANDOEOOENG. Sekarang ditulis Tanjung, biasa itu Tanjung yang dikenal ejaan itu sudah tahun 73 edaannya yang disempurnakan. Itu sangat jauh. Dan di depan pengadilan para saksi atau terdakwa sekalipun mengakui bahwa dia tidak pernah punya tanah itu, tidak pernah melihat aslinya, katanya hanya dibisiki oleh temannya. Dan para penggugat pun merasa tidak tahu tanah itu di mana. Yang 234 orang itu tidak tahu tanahnya di mana, dia tahu apa tidak gitu. Sehingga kita terus merasa ini harus dipersoalkan sampai final keputusan pengadilan di tingkat kasasi untuk menyelamatkan harta negara. Prinsipnya Presiden mengarahkan kalau negara punya kewajiban hutang kepada warga negara, masyarakat, dan itu sudah inkrah berdasar putusan pengadilan, negara wajib membayar karena ini putusan pengadilan, wajib membayar dan jangan terlalu lama menunda dan melakukan review. Tapi sebelum membayar harus dicari semua celah untuk melakukan upaya hukum karena ini tanah negara. Nah, oleh sebab itu kita ini melakukan upaya hukum dulu dari sudut hukum pidana. Karena hukum pidananya belum inkrah sekarang ini. Tadi kita melakukan bedah kasus dan memang ada kejanggalan-kejanggalan yang nanti akan disampaikan dan telah sebagiannya disampaikan di dalam memori kasasi. Itu tanah di Tanjung Morawa dan kami menduga berdasar temuan-temuan surat perjanjian yang di situ memang ada sponsornya, yaitu pebisnis perusahaan yang menjanjikan kalau Anda menang nanti masing-masing orang yang dianggap punya tanah 234 orang itu, padahal dia tidak tahu tanahnya di mana, akan dikasih masing-masing 1,5 miliar. Nah, ini nanti kita sampaikan.
ke Mahkamah Agung. Itu keterangan dari saya. Jadi kita prinsipnya nih, satu, kalau punya utang dan inkrah tidak ada upaya hukum bayar. Tapi kalau kita menang gitu, juga sering segera untuk menagih juga ke pihak swasta seperti yang dilakukan selama ini. Ini agar hukum tegak. Kita bukan mau menangnya sendiri. Hukum tegak, hak masyarakat dan hak negara dan hak perseorangan itu berjalan seimbang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Itu penjelasan dari saya, Pak Jampidum. Bisa menambahkan? Cukup. Ini Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara ini Sumatera Utara. Jampidum yang mengawal dari bawah sampai ke atas nanti sampai terakhir. Pak Sugeng juga yang ikut bersama-sama mengawal kasus ini sampai ke Mahkamah Agung nanti. Dan tadi kami bedah kasus bersama para akademisi dari 4 universitas besar di Indonesia. Satu dari UI, Profesor Tuti Harkisnowo, yang kedua dari UGM, Profesor Edi Hiari dan Profesor Markus siapa namanya? Profesor Markus, ahli hukum pidana. Yang ketiga Profesor Hibeno, itu dari Universitas Sudirman, dan Profesor Didi dari UNER ya, dari Fakultas Hukum UNER Surabaya. Tadi sudah berdiskusi banyak, bertukar pikiran dengan jaksa, dengan Bareskrim dan sebagainya, dan kita akan segera menindaklanjuti mengawal keseimbangan, kebenaran hukum, kebenaran konstitusional atas hak negara, hak masyarakat, dan hak individu warga negara. Terima kasih. Tidak ada lagi. Apa? Bisa dibilang warga ini dimanfaatkan oleh sponsor tadi itu, Pak? Iya. Ada yang, dan ada buktinya ini, bahwa dia akan diberi uang sekian nanti kalau sudah menang. Sudah ada ininya. Oke, ada lagi? Iya, mafia tanah. Dan mafia tanah banyak sekali sehingga kita harus memberi contoh bagaimana caranya menghadapi mafia tanah itu. Ini bagian dari mafia tanah, jelas sekali mafia tanah. Gitu? Yang pidanakan Muhtarom namanya ya tadi. Murahman namanya. Dia dulu yang mengaku punya tanah itu dengan menggunakan surat keterangan pelimpahan lahan dan sebagainya, yang ternyata sesudah diperiksa itu tadi Murahmannya mengaku, saya tidak tahu kalau ayah saya punya itu, saya tidak pernah punya tanahnya, tapi saya diberitahu oleh teman bahwa itu dulu punya ayah saya, gitu. Di pengadilan nih, di pengadilan. Kemudian yang kedua, ya ada kejanggalan ejaan, sesuatu yang tidak mungkin ada di surat keterangan yang dibuat tahun itu. Yang ketiga, tanda tangan pejabatnya yang satu miring sini, satu miring sana. Dan sesudah ditanyakan ke Bareskrim, ke Lab4, Laboratorium Forensik, Labkrim ya, Laboratorium Kriminal itu yang begitu tidak perlu dibawa ke laboratorium, sudah jelas tidak identik. Yang dibawa ke laboratorium kalau identik lalu sulit membedakan, ini sudah jelas berbeda, hurufnya berbeda, apalagi di surat-surat tertentu sudah menggunakan komputer gitu. Komputer kan tidak ada tahun 53. Proses kasasinya itu berarti yang terkait dengan pidana itu? Iya. Cukup ya, cukup, makasih.